Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips yaitu masalah bunga asoka. Nah, ini di hadapan saya teman-teman semua ya, ada bunga asoka yang kelihatan sama teman-teman semua. Bunga asoka ini tidak subur lagi. Jadi bunga asoka ini seperti hidup tidak mau mati pun segan. Bisa teman-teman lihat di sini ada kembangnya juga seperti ini. Ini kelihatan layu, tetapi ini tidak mau jatuh. Dan juga yang lainnya juga ya semacam tunas-tunasnya ini sudah tidak mau keluar. Tidak mau keluar lagi macam ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini ya. Nah, ini kejadian ini bisa dikarenakan bunga asoka yang ditanam langsung di tanah ataupun bunga asoka yang ditanam di pot. Ini sebetulnya sangat mudah teman-teman cara mengatasinya bunga yang semacam ini supaya rimbun kembali, keluar tunas baru dan subur kembali. Jadi teman-teman tidak perlu mengganti media tanam. Dan juga kalaupun kembang bunga asokanya yang ditanam di tanah tidak perlu dipindahkan dulu ke pot semacam ini, tidak perlu teman-teman ya. Karena kejadian ini tadi sudah saya katakan ada yang kejadian semacam ini, ada yang di pot, ada yang di tanah langsung. Bisa juga kejadian semacam ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa bunga asoka ini bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Pucuk-pucuk yang mudanya itu sama sekali tidak ada, tidak keluar lagi, bahkan bunganya pun tidak keluar lagi. Oke, untuk mengatasinya kita sama-sama simak videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat ya, supaya kembang bunga asoka milik teman-teman semua rimbun kembali, keluar tunas baru dan subur kembali. Oke, silakan berbagi dulu. Klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini dan juga komennya ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya yaitu tombol subscribe-nya silakan diklik dulu dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, terima kasih banyak. Selamat menonton. Nah, teman-teman semua, video kali ini saya memenuhi request ataupun permintaan dari saudara kita yang tempo dulu pernah bertanya sama saya mengenai bunga asoka. Jadi kejadiannya semacam ini teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada bunga asoka baik ditanam di pot ataupun di tanah, kejadiannya semacam ini. Jadi ini tidak subur lagi, bisa kelihatan dari daunnya juga ini sudah tidak berkembang lagi ataupun sudah tidak subur lagi, tidak keluar tunas baru, tapi tidak mati ini, begini aja. Terus juga kembangnya juga semacam ini. Trik-triknya ikuti sampai tuntas bagaimana cara mengatasinya. Hal yang sangat mudah sekali teman. Ini akan saya jelaskan dulu teman-teman ya. Kenapa hal ini bisa terjadi semacam ini. Nah, ada satu pertanyaan dari teman kita, dari saudara kita. Nah, ternyata kembang bunga asoka yang milik saya juga yang ada di pot yang ini kejadian yang semacam ini. Makanya saya gampang sekali untuk membuat tutorialnya. Jadi setelah saya teliti teman-teman semua ya, setelah saya lihat dan saya bongkar ini media tanamnya, ternyata masalahnya ada di media tanam ataupun ada di tanah. Jadi masalahnya begini teman-teman ya, media tanam ataupun tanah yang ada di sini udah habis unsur haranya ataupun vitaminnya itu udah habis. Jadi si kembang ini ataupun bunga ini sudah kehabisan nutrisi. Nah, jadi kejadian semacam ini. Walaupun kita disiram terus-terusan, dikasih pupuk juga, karena sudah memadat ini si media tanamnya, apa yang kita lakukan sia-sia. Penyiraman, penyemprotan, dan sebagainya sia-sia. Ini akan terus aja begini. Nah, cara mengatasinya sangat gampang teman. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pruning dulu ya. Jadi di setiap ujung-ujung ini harus dipruning dulu, dibuang dulu. Ini yang dangkalnya kayak ini teman-teman ya. Ini harus dibuang dulu, harus dipruning supaya nanti keluar tunas baru. Nah, caranya sangat gampang teman-teman ya, menggunakan gunting saja semacam ini. Jadi
Tidak perlu panjang-panjang, hanya sedikit-sedikit aja macam ini teman-teman ya. Di pruning ataupun dibuang ujungnya sampai ini ya. Nah, macam ini teman-teman ya. Jadi kita buangin aja ujungnya semacam ini supaya nanti keluar tunas baru. Nah, ya macam ini ya. Ini ada kembangnya, dibuang aja kembangnya, nggak apa-apa. Karena kembangnya juga ini nggak normal. Jadi ada pertanyaan juga kemarin dari teman kita, apakah harus dipotong katanya. Kalau dipotong dari tengah semacam ini teman-teman ya, ini sayang ya. Misalnya ini teman-teman mau memotong setengahnya di sini ya. Jadi sayang nih ya. Karena ini nantinya akan rimbun kembali semuanya ini. Nah, tadi dengan cara di pruning dulu semua ujung-ujung daun ini, ujung-ujungnya semuanya ini ya, harus dibuangin macam ini. Oke. Hanya ujungnya aja macam ini teman ya. Kenapa ini harus dibuang ujung-ujungnya semacam ini? Supaya ini stres dulu dan nantinya akan keluar tunas-tunas muda. Oke, kita lakukan semuanya ya. Pemangkasan ataupun pruning daun-daun yang ujungnya ini ya, atau pucuk yang tidak berkembang lagi ataupun tidak subur lagi. Bahkan ada yang menggumpal hitam macam ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini tidak mau berkembang lagi ataupun tidak mau mekar lagi. Nah ini ya. Oke, semuanya aja dihabisin. Macam ini teman-teman ya. Supaya nantinya keluar tunas baru, tunas muda. Dari atas ke bawah harus semuanya. Oke, walaupun sudah teman-teman ya, seperti ini semuanya ya, bisa teman-teman lihat ini sekelilingnya. Kemudian teman-teman ya, kalaupun sudah selesai begini, ini media tanamnya, tanahnya yang ini teman-teman ya, baik di pot macam ini ataupun di tanah langsung ataupun di halaman, harus digemburkan dulu teman-teman ya, digemburkan dulu. Baik itu menggunakan cangkul, menggunakan pisau, menggunakan apa, silakan. Yang penting mah ini digemburkan dulu aja macam ini teman-teman ya. Nah macam ini, biar dalam aja teman-teman ya, biar dalam, digemburkan macam ini. Kenapa digemburkan? Supaya ada stres ke bawah dan air bisa langsung menyerap langsung ke bawah. Nah ini ya, kalaupun teman-teman mau diganti dulu media tanamnya boleh ya, tetapi menurut saya tidak perlulah gitu ya. Karena ini tidak perlu dipupuk dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pemupukan. Maksudnya jangan dulu melakukan pemupukan. Kembang bunga asoka yang sudah begini keadaannya, dipupuk pun percuma, tidak akan dimakan ya. Nah setelah begini teman-teman ya, ini digemburkan semuanya ya. Nah macam ini. Oke, semua ya. Kemudian ini harus disiram, teman-teman ya. Nah penyiraman cukup dengan air biasa, tidak perlu menggunakan pupuk. Sekali lagi ya, tidak usah menggunakan pupuk, harus disiram ini. Oke, kita siram ya. Ini saya udah menyediakan air macam ini ya. Biar basah aja teman-teman ya, semuanya ke bawah ya, dari atas ke bawah biar basah semuanya. Pokoknya ini harus tembus sampai ke bawah ya. Sekali lagi teman-teman ya, perlakuan ini boleh teman-teman lakukan baik ini kembang bunga asoka yang ada di halaman rumah ataupun yang ada di pot semacam ini, boleh sama aja teman-teman ya, cara perlakuannya macam ini. Jadi sekali lagi, awalnya bunga asoka yang kelihatannya mengerdil, tidak subur lagi. Oke, kalaupun sudah selesai perlakuan semacam tadi, pertama di pruning dulu, ini pucuk-pucuknya, kemudian juga digemburkan si tanahnya, kemudian selanjutnya penyiraman, dan kalaupun sudah selesai penyiraman semuanya semacam ini harus basah semuanya sampai ke tanahnya ke dalam ya. Kemudian ini harus disungkup teman-teman ya, harus disungkup menggunakan plastik.
Nah, ini saya udah sediakan plastik yang besar macam ini teman-teman ya. Ini plastik bekas kue. Nah, ini ya, diusahakan plastik tidak ada yang bocor. Oke, masukin semua ya. Nah, ini ya, disungkup pakai plastik bening macam ini teman-teman ya. Jadi tidak boleh menggunakan plastik yang hitam ataupun yang gelap. Kenapa? Jelek hasilnya ya. Jadi harus yang bening macam ini. Sekali lagi teman-teman ya, gunakan plastik yang bening macam ini. Ini juga kurang bening, harusnya yang bening yang lebih dari ini beningnya. Nah, kalaupun sudah begini teman-teman ya, nah semuanya begini ya, ditutup dengan rapi macam ini. Nah, plastiknya panjang ini teman-teman ya. Nah, kalaupun teman-teman tidak ada plastik yang begini, kalaupun teman-teman mau beli plastik yang begini, banyak di toko plastik teman-teman ya, khusus di tempat-tempat kue, karena ini khusus untuk kue ya, untuk kerupuk ini. Jadi teman-teman bisa beli ya macam ini ya. Kemudian diikat di sini saya menggunakan karet ya. Jadi pengikatannya ini harus benar-benar tertutup semuanya ya, tertutup. Tapi sebentar dulu teman-teman ya, saya akan perlihatkan dulu cara yang di lapangan. Kalaupun ini bukan di pot ya, misalnya teman-teman di lapangan ataupun di halaman rumah, cukup di sini aja teman-teman ya, diikat di sini aja nih. Nah, di sini ya, pengikatannya cukup di sini. Nah, ikat di sini, pakai karet di sini ya. Harus benar-benar tertutup di sini, harus rapat dengan karet. Nah, itu kalaupun ada di halaman rumah ya, karena ini di pot, jadi ditutup aja semua di sini. Nah, ini ya, hasilnya akan lebih maksimal kalaupun di pot macam ini teman-teman, karena akan panas dan akan menguap dengan tanahnya macam ini. Nah, ini ya, kemudian diikat menggunakan karet ini. Karet ini ya. Nah, ini harus benar-benar rapat, tidak ada yang bocor sedikit pun ya. Sekali lagi, harus rapat, tidak ada yang bocor sedikit pun. Nah, macam ini teman-teman ya. Ini harus disimpan di tempat yang teduh. Jadi jangan dulu terkena sinar matahari langsung teman-teman ya. Jadi di tempat yang teduh, tetapi yang terang, yang terbuka ya. Ini sekali lagi ya, di tempat yang teduh dan terbuka disimpan ini. Untuk penyiraman lakukan 3 hari ataupun 4 hari ataupun 5 hari, bagaimana keadaan tanah. Ini dibuka aja sedikit di sini teman-teman ya. Ini caranya begini nih, nih caranya ya. Ini, misalnya teman-teman mau udah 4 hari ini, dilihat aja atau dikontrol tanahnya. Kalaupun tanahnya masih basah, tidak perlu disiram, tidak perlu dimasukin air ke sini, tidak perlu. Udah aja ditutup lagi. Kalaupun ini udah mengering, tanahnya ke bawah udah mengering ya. Ini dibukanya jangan lebar-lebar teman-teman ya, karena uapnya nanti akan masuk udara dingin ke dalam. Segini aja ya, nanti dimasukin air di sini, pakai botol aja di sini ya, pakai botol di sini supaya masuk airnya lewat sini. Ini jangan lama-lama, ditutup lagi dengan rapat. Jangan lama-lama ya. Itu pun kalau media tanamnya ataupun tanahnya udah mengering. Kalaupun itu masih basah, tidak perlu dilakukan penyiraman. Oke? Nah, sekali lagi ya. Ini perlakuan ini yang sudah saya lakukan sampai 2 minggu sampai 2 minggu lebih teman-teman ya. Baru akan keluar tunas baru. Nah, ini teman-teman ya. Yang sudah saya lakukan ini belum dibuka plastiknya, tetapi ini apa namanya, si pengikatnya udah dilepas sudah 2 hari ini. Karena untuk pelepasan plastik jangan disekaliguskan. Pertama-tama ini dilepas dulu pengikatnya supaya ini tidak sekaligus ataupun tidak stres lagi ini si bunga. Nah, teman-teman semua, berapa lama ini disungkup? Ini yang sudah saya lakukan 2 minggu ini ya teman-teman ya, 2 minggu. Karena lebih teman-teman ya, kalaupun teman-teman bisa dilihat ya, kalaupun belum ada perkembangan ataupun belum keluar tunas-tunas baru, ini jangan dulu dibuka ya, jangan dulu dibuka, tetap aja di dalam sungkup semacam ini. Nah, sekali lagi cara membukanya semacam ini teman-teman ya. Sebelum dibuka total plastiknya semua, ini pengikatnya dibuka lebih dahulu.
Jadi supaya ada udara dulu, supaya adaptasi dulu dengan udara bebas. Nah oke, kita buka. Ini yang sudah saya lakukan 2 minggu lebih ini teman-teman ya. Nih, yang tadinya semacam yang tadi teman-teman ya, ini bunga asoka. Alhamdulillah teman-teman ya, ini kembang bunga asoka yang kelihatan kemarin yang layu ini sudah pada keluar tunas-tunas muda. Ini merah-merah ujung-ujungnya, bisa teman-teman lihat ini ya. Semua ujung-ujung dari pucuk bunga asoka ini kelihatan teman-teman semua ya. Ini pada merah ini ya, si tunas barunya. Nih kelihatan semua ya, pada keluar tunas, bahkan ada yang mati cabangnya semacam ini. Nggak apa-apa, mungkin ini nggak numbuh semua teman-teman ya. Nah ini macam ini ya teman ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman ya, 2 minggu lebih keluar lagi tunas baru. Nah setelah begini teman-teman ya, ini ada perlakuan lain teman-teman ya, supaya kembang bunga asoka ini kembali normal dan cepat normalnya, supaya rimbun dengan tunas-tunas baru. Bagaimana cara langkah-langkahnya, nanti ikuti video yang akan datang, akan saya bagikan juga sama teman-teman semua. Karena kalaupun ini dibiarkan secara begini, pasti ini akan kembali ke asal, karena media tanamnya ini ataupun tanahnya sudah kehabisan unsur haranya. Nah ini cara pemupukannya dan yang lain-lainnya, pengurusan ini, ikuti video yang akan datang, supaya kembang bunga asoka ini kembali normal ataupun kembali rimbun dengan tunas muda. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.